Taib. Narju al-qari alladhi yaqra Bapak Sugeng Widodo. Falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Qawaidul mustanbato min hadisil awal. Kalau ada alif lam maka bacanya bagaimana? Min ketemu alif lam maka bacanya? Minal. Iya, bagus. Minal hadisil awali. Bagus. Al-awal. Al-hadisu dalilun alal istaroti. Nah, kalau seperti ini ya, ala ada ketemu dengan alif seperti ini maka langsung masuk ke shin. Alasu. Ya, alash gitu ya. Alashtirati. Tirotil niati. Bagus. Fil jami'i. Fi tidak ada alif lamnya ya. Fi jami'il a'mali. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fikum. Ya. Fawaidu ya, fawaidu itu ya, fawaid itu adalah jamak dari faidatun. Ya, jadi fawaidu itu jamaknya adalah apa? Faidatun. Faedah mustanbatatun yang bisa dijadikan istinbat. Maksudnya faedah yang bisa diambil. Kan dari istanbato ya, stanbitu istinbat. Apa itu istinbat? Beristinbat artinya berdalil, bagus, beristidlal kan gitu ya, beristidlal. Minal hadisil awwali. Kalau kemarin dalam muhtarat min itu termasuk huruf apa? Huruf jar, mengejarkan, sehingga setelah min itu pasti kasrah. Minal hadisil awwali. Kalau ada alif lam yang berurutan, al hadis kan ada alif lamnya ya. Kemudian al awal juga ada alif lamnya, maka harokat yang kedua itu mengikuti yang pertama. Namanya naat ya. Jadi al awwali ikut-ikutan kasrah. Kenapa? Karena mengikut yang al hadis. Bagaimana cirinya? Ya, cirinya adalah alif lam. Ya. Kemudian berikutnya ini ada huruf. Ada huruf ini dibaca enggak? Dibaca enggak kira-kira? Apa langsung al-hadis? Nah, bagusnya dibaca. Bagaimana membacanya huruf ini? Pak Sugeng tadi bacanya. Bacanya huruf ini bagaimana? Bukan huruf ya, angka maksud. Al-awwal. Kenapa al-awwal? Kenapa? Menunjukkan ke itu pertama itu. Yang pertama itu maksudnya faedah yang pertama. Nah, ternyata untuk membaca angka seperti ini dilihat itu menjelaskan apa? Menjelaskan apa? Karena untuk menentukan mudzakkar atau muannasnya. Karena angka seperti ini bisa kita baca al-awwalu atau kita baca al-ula. Ada juga kalau berarti nomor 2 berarti asani atau asaniyatu. Ya kan? Asalisu atau asalisatu. Bagaimana cara menentukannya? Cara menentukannya adalah apa? Dilihat yang dijelaskan tadi apa? Faedah kan? Faedah yang pertama kan gitu ya. Al-faedatul ula. Berarti
Di sini karena dia menjelaskan faedah, faedah itu mudzakkar atau muannas? Muannas. Maka tidak kita baca al-awwalu tetapi apa? Al-ula. Gitu ya? Al-ula. Jadi muannasnya al-awwalu adalah al-ula. Ya. Beda kalau al-umur sekarang. Al-umur minal hadisil awal. Al-umuru. Al-umur itu jamak dari apa? Amr ya. Amrun. Kalau amrun berarti nanti al-amrul awwalu. Berarti kita baca al-awwalu. Paham ini enggak? Jadi angka itu terkadang dibaca mudzakkar, kadang baca apa? Muannas. Tergantung yang sebelumnya apa? Sebelumnya kan faedah. Ya kan? Faedah yang terangkan faedah, maka kita baca al-ula. Apa al-ula? Maksudnya adalah al-faedatul ula. Faedah yang pertama. Ya, al-ula. Yang pertama ya. Yang pertama adalah al-hadisu, ya, al-hadisu dalilun. Al-hadisu dalilun. Cara membacanya. Hadis adalah sebuah dalil. Nanti kalau teman-teman ya sudah sampai pada Waalaikumsalam warahmatullahi ahlan nggih. Monggo. Pembahasan mubtada' khobar nanti ya. Al-hadisu dalilun. Al-hadisu kita baca dhammah rafa ya. Kenapa? Karena mubtada. Ya kan? Sedangkan dalilun itu apa? Khobarnya. Ya. Jadi ciri-ciri mubtada khobar itu isim yang pertama ada alif lam dan isim yang kedua tidak ada alif lamnya. Dalilun ada alif lamnya enggak? Enggak ada ya. Maka alif lam dan tidak ada alif lam ini namanya mubtada khobar. Nah, mubtada khobar itu dibaca apa? Rofa. Dan di sini rofanya dengan dhammah. Gitu nggih. Jadi kita baca apa? Al hadisu dalilun. Yang penting teman-teman tahu dulu cara membacanya ini adalah dhammah. Gitu ya. Al hadisu dalilun. Gitu ya. Coba perhatikan al hadisu dalilun. Ini soalnya bisa baca ya. Ini ada ada berapa huruf hadis? Ada 4 huruf ya. Dalil juga 4 huruf. Ya. Dan huruf di sini ada yaknya. Sama enggak? Hadisun, dalilun. Secara struktur, secara wazan sama enggak? Sama ya? Dia ikut wazan fa'ilun. Fa'ilun. Shaghirun, kabirun, azimun, rahimun, ghafurun. Gitu ya. Jadi cara bacanya seperti itu nanti. Kalau yang sewazan maka bisa dibaca seperti itu. Shaghirun, tawilun, qasirun kan gitu. Ada yaknya ya di situ. Hadis adalah dalil ala ishtirati. Ya, dalam mukhtarat ala kemarin apa? Huruf jar. Maka setelahnya kasrah. Jadi kalau kita sudah belajar nahwu lama, setelah huruf jar kok enggak dibaca kasrah berarti salah fatal ya. Ya kan? Ada huruf jar kok enggak dikasrah kan gitu. Ya. Ala ishtirati niyati. Ala ishtirati apa? An-niyati. An-niyati kenapa? Kalau istirati itu jar, kasroh. Kenapa alasannya ikhwah? Ada huruf jar ala ya. Terus an-niyatinya kok kasroh juga? Siapa yang tahu? Apa Pak Sugeng? Naat. Pak Sugeng mengatakan naat. Nih? Mudhaf ilaih. Sahih mudhaf ilaih atau naat? Yakin?
Mudhaf ilaih. Ya. Dia adalah apa? Na'at atau mudhaf ilaih? Ya. Jadi ayuhal ikhwah, ya. Ciri-cirinya ya. Kelihatan enggak di sini? Enggak ya? Enggak kelihatan? Ya sudah, diterangkan saja. Kan enggak kelihatan. Hah? Yang besar ya? Oke, Masya Allah. Biar paham ciri-ciri na'at dan ini. Tadi kan ini al-hadis. Apa tadi? Al-hadisi al-awali ya. Kelihatan nggak? Ya, ini kan ada alif lam, ada alif lam. Nah, seperti ini namanya adalah na'at. Alif lam, ada alif lam, maka harokat yang kedua itu mengikut yang pertama. Tadi kan minal hadisil awwali. Terus yang kita fokuskan di sini an-niyati itu kenapa jer? Tadi kan an-niyati kenapa jer ya? Kalau istiroti jelas. Kita ya keliru, bukan apa? Al-istiroti an-niyah. Kelihatan nggak? Al-istiroti an-niyah. Apa ihwa? Ti kenapa jer, kenapa kasroh? Karena ada huruf jer. Nah, an-niyah kenapa jer juga? Kasroh? Mengikuti istiroti? Apakah mengikuti istiroti? Tidak. Ternyata alasannya bukan mengikuti istiroti. Karena istiroti nggak ada alif lamnya. Ya kan? Nggak ada alif lamnya kan? Beda dengan yang di atas. Ada alif lamnya kan ya? Alif lam, alif lam. Nah, an-niyati jer itu namanya mudhaf ilaih. Ciri-cirinya apa? Jika isim yang sebelumnya itu tidak ada alif lam dan isim yang setelahnya ada apa? Alif lam. Atau dengan ibarat lain, isim yang pertama ini ada alif lamnya enggak? Tidak ada. Isim yang kedua ada alif lamnya enggak? Ada. Maka pasti isim yang kedua ini pasti dia jer, kasroh. Apa kaidahnya tadi? Mudhaf ilaih. Paham ya? Jadi nanti jangan sampai salah ketika membaca mudhaf ilaih. Apa? Isim pertama tidak ada alif lam. Terus yang setelahnya ada apa? Alif lam. Berarti dia mudhaf ilaih, kasroh. Nanti kan kita akan banyak contohnya. Ada pertanyaan? Nanti insya Allah sedikit demi sedikit nanti bisa membaca dengan terus diulang-ulang. Yang penting tahu ya, kenapa alasannya an-niyati kasroh? Tahu, Ehwa? Paham ya? Karena apa? Karena yang pertama istirot tidak ada alif lam dan yang kedua an-niyah ada apa? Alif lam. Namanya adalah mudhafun ilaih. Lagi ya. Ya. Al-hadisu dalilun ala istirati an-niyati. Kalau dibaca sambung berarti ala istiratin. Masuk apa? Masuk nun ya. Ala istiratin niyati. Fi huruf apa ihwah? Huruf jar. Maka setelahnya kasrah ya. Fi jami'i. Jami'i. Sama enggak wazannya hadis, dalil, jami'? Sama ya?
Jadi seperti ini nanti usahakan bacanya seperti itu. Timbangannya, wazannya. Hadisun, hadis, dalil, jami. Jadi kita nggak salah dalam bacanya, menentukannya ini apa ini? Jami atau jima. Wah, jangan ya. Bahaya itu ya. Jadi jangan apa? Jumai, kadang jumai. Nah, jami. Ya. Fi jami'i. Nah, fi jami'i apa ehwa? Fi jami'il a'malu, a'malah atau amali? Amali. Kenapa? Mudhaf ilaih. Apa ciri-cirinya? Yang pertama tidak ada alif lam, yang kedua ada alif lamnya. Mudah kan bahasa Arab? Ya, insyaallah ya. Insyaallah kita titeni gitu ya. Kita kasih ini apa ciri-cirinya? Fi jami'il a'mali. Terus di dalam membaca isim ya ikhwah, kadang kan ditanwin ya. Kadang ditanwin, kadang tidak. Ya kan? Kapan tidak ditanwin? Suatu isim itu kapan tidak ditanwin? Satu, jika ada alif lam, bagus. Yang kedua, ya sebagai mudhaf. Sebagai mudhaf. Mudhaf itu yang mana? Jami. Ustadz, jami ini ditanwin enggak ini? Dia enggak ada alif lamnya loh. Ditanwin enggak? Jami enggak ada alif lamnya ya? Ditanwin enggak? Iya, meskipun tidak ada alif lam, dia tetap juga tidak ditanwin. Alasannya kenapa? Karena dia mudhaf atau bersambung dengan apa? Dengan a'mal. Gitu ya. Jadi jami ini namanya mudhaf ya, dan a'mal apa? Mudhaf ilaih. Maksudnya setiap mudhaf itu tidak ditanwin. Itu kaidahnya. Setiap mudhaf itu tidak ditanwin. Setiap mudhaf itu tidak ditanwin. Nah, terus bagaimana cara mengetahui ciri-ciri mudhaf? Bagaimana ikhwah? Bagaimana cara mengetahui mudhaf? Yaitu cari ciri mudhaf. Ciri-ciri mudhaf bagaimana? Kalau tadi kan ciri-ciri mudhaf ilaih apa? Yang pertama tidak ada alif lam, yang kedua apa? Ada alif lam. Ada alif lam, itu mudhaf ilaih yang alif lam. Berarti ciri-ciri mudhaf apa? Sama. Yang pertama tidak ada alif lam, dan yang kedua ada alif lamnya. Tapi yang jadi mudhaf yang pertama. Bisa. Ya dia tetap juga mudhaf. Jadi yang penting, namun dia ini mudhaf ya ikhwah. Mudhaf itu ya. Jadi yang penting kita tahu mudhaf itu adalah sebelum mudhaf ilaih. Paham ya? Mudhaf itu apa? Sebelum mudhaf ilaih, namanya apa? Mudhaf. Gampang ya cara niteninya. Seperti itu ya. Berarti apa? Susunan mudhaf ilaih berarti di antara ciri-cirinya adalah yang pertama tidak ada alif lam, dan yang kedua apa? Ada alif lam. Yang ada alif lam itulah yang namanya apa? Mudhaf ilaih. Sedangkan yang tidak ada alif lam tadi namanya mudhaf. Nah, mudhaf ini yang tidak boleh ditanwin. Kenapa? Karena arti mudhaf itu bersambung dengan isim yang setelahnya. Sehingga setiap mudhaf tidak boleh ditanwin. Ada pertanyaan ya, ikhwah? Paham ini ya? Nggih, monggo. Memungkinkan enggak Ustaz? Mudhaf ilaih ada selang
kata lain. Iya, tidak bisa. Jadi antara mudhof dengan mudhof ilaih harus langsung ya setelahnya. Karena kalau ada keselingan apa namanya nggak bersambung. Itu nggih. Jadi nggak bisa keselingan. Ya. Ya, kita baca di sini lagi. Yang pertama, al-ula al-hadisu dalilun. Jadi hadis yang kita pelajari adalah sebuah dalil ya. Alashtiratin niyati. Dalil atas apa? Disyaratkannya niat. Alashtiratin niyati atas apa? Ya, pensyaratan niat fi ya jami'il a'mali di dalam seluruh amalan-amalan. Jadi hadis innamal a'malu binniyat itu dalil atas apa? Disyaratkannya niat pada seluruh amalan-amalan. Ini syarat. Ya, syarat apa? Syarat sah dan syarat diterimanya suatu amalan itu harus berniat apa? Ikhlas. Ada pertanyaan Ikhwah? Kalau nggak ada kita lanjutkan bacanya. Mas Abdul Faiz wujud? Ya, Mas Abdul Faiz. Tafadhal. Nah, al-hadisu tadi apa? Dalilun. Ya. Ala. Nah, ini tidak disambung. Kenapa tidak disambung? Karena di sini apa? Ada hamzahnya. Beda nggih dengan istirati yang di atas, beda nggak? Beda ya? Kalau istirati di atas kan tidak ada hamzahnya ya. Kalau ini kan asar ada hamzahnya. Sehingga dibaca a gitu nggih. Ya, ala. Ada ala. Ala itu termasuk huruf apa Ikhwah? Huruf jar. Maka mengejarkan ya, mengkasrohkan. Maka bacanya bagaimana? Ala. Bagus, Masya Allah, mumtaz. Ala athari. Ala apa? Athari. Ala athari. Karena masdarnya itu adalah bukan asron. Bukan asron ya. Tapi apa? Asarun. Sudah mentasrif kan? Belum? Belum mulai. Oh, belum mulai. Ya. Ya, bacanya ala asari. Bagus. Ala asari tafawuti bacanya. Ya. Nanti insya Allah kita akan ketika mentasrif akan banyak masdar-masdarnya. Tafawut dari tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Ya. Ala asari tafawuti. Bagus. Bagus. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fikum. Sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya? Baru awal-awal, tapi Masya Allah sudah lumayan nggih. Barakallahu fikum. Ya. Nanti kalau sudah bisa baca nanti insya Allah bisa menerjemahkan. Ya.
Yang pertama tadi, angka 1 kita baca al-ula. Berarti angka 2 kita baca apa? As-saniyatu. Bagus. Al-ula dan as-saniyatu. Yang kedua. Al-hadisu dalilun. Mubtada khobar juga ya. Al-hadisu dalilun. Biasanya mubtada itu ada alif lamnya. Kalau khobar biasanya enggak ada alif lam. Gitu. Al-hadisu dalilun. Di sini adalah dalil ala asari. Ala atas, asari atas pengaruh, ya. Asar itu pengaruh atau bekas, ya. Tafawutin niyati. Tafawuti artinya adalah berbeda-beda atau bermacam-macam. Tafawut. Kalau dalam Al-Quran ada surat dalam surat Al-Muluk ya. Yang tafawut, ya. Artinya berbeda-beda. Atas pengaruh yang berbeda-beda pada niat, an-niyati fi a'malin nasi, pada amalan-amalan manusia. Ya, kita perhatikan ya ikhwah cara membacanya ala asari. Kemarin ketika kita belajar awal-awal mukhtarat, di antara ciri-ciri isim adalah diawali apa? Huruf jar. Ya kan? Diawali huruf jar. Ala. Ya, ala asari. Tafawuti itu isim bukan? Isim dia. Tafawuti itu juga isim. An-niyati itu juga isim. Tafawuti niyati ini namanya susunan apa ikhwah? Mudhaf ilaih ya. Karena tafawut tidak ada alif lam dan an-niyati ada alif lamnya. Ya kan? Maka an-niyati namanya mudhafun ilaih. Fi a'mali. A'mali kenapa kasroh? Kenapa jar? Karena didahului huruf jar fi. An-nasi kenapa jar? Kenapa kasroh? Mudhaf ilaih. Apa ciri-cirinya? Yang pertama tidak ada alif lam, yang kedua ada alif lamnya. Fi a'malin nasi. Tapi nanti ada satu lagi mudhaf ilaih. Itu apa? Tidak ada alif lam, tapi bisa jadi mudhaf ilaih. Tapi ini kan pasti ya. Tidak ada alif lam dan ada alif lam, setelahnya alif lam mudhaf ilaih. Terus yang kedua di antara mudhaf ilaih ini kan baru pertama ya. Yang kedua mudhaf ilaih yang kedua adalah apa? Tidak ada alif lam dan tidak ada alif lam. Contohnya mana? Asari tafawuti. Coba teman-teman fokus perhatikan asari tafawuti. Kita renungkan asari tafawuti. Ustaz, asari kenapa enggak ditanwin? Kan enggak ada alif lam. Kaidahnya kan secara asal isim yang tidak ada alif lam diapakan? Ditanwin kan ya? Kecuali, ada kecualinya kalau isim tersebut mudhaf, bersambung dengan isim setelahnya. Nah, ternyata asari di sini tidak ditanwin karena dia mudhaf. Mudhaf ke tafawuti, dan tafawuti ini adalah apa? Mudhaf ilaih. Jadi ikhwah, kita tadi bahas pertama ini jenis mudhaf ilaih yang pertama ya. Apa? Tidak ada alif lam dan ada apa? Alif lam. Yang kedua, sama-sama tidak ada alif lamnya. Ini yang agak susah nanti.
menentukannya. Karena ada dua kemungkinan, bisa naat man'ut, bisa mudhof ilaih. Ya. Yang kedua, tidak ada alif lamnya, asari tafawuti. Itu jika apa? Jika tidak ada alif lam dan tidak ada alif lam, ya, dan isim yang kedua itu masdar atau isim zat, maka dia mudhof ilaih. Nah, tafawut di sini apa? Di sini adalah sebagai masdar atau kata dasar. Maka dia sebagai mudhof ilaih. Insya Allah nanti kalau yang ini nanti kan agak, karena bisa naat, bisa mudhof ilaih, nanti keterangannya ya lebih lanjut. Yang penting kita tahu yang ini dulu. Mudhof ilaih yang pertama ya. Karena yang ini kan agak susah ya. Agak susah ya. Nah, ini kan ternyata asari tafawuti, asari mudhof, tafawuti apa? Mudhof ilaih. Namun kalau ditinjau dari tafawutin niyah, maka tafawut apa? Mudhof, an-niyah apa? Mudhof ilaih. Nah, gitu. Gitu ya. Jadi suatu isim itu kalau tafawut itu kalau sama niyah, maka tafawut jadi apa tadi? Mudhof. Tapi kalau tafawut sama asar, maka tafawut jadi apa? Mudhof ilaih. Gitu ya. Jadi dilihat di mana. Bukan beliman, tapi apa? Dilihat dia dengan apa? Tafawut dengan niyah dan tafawut dengan asar gitu ya. Ya, yang ketiga. Dibaca Bapak Dwi Soeharto. Hadir? Hadir. Terus berikutnya Bapak Agus Arifin. Wujud? Belum. Bapak Ahmad Arifianto. Mas Ahmad Rianto. Ya, Mas Ahmad Rianto. Dari Rembang nggih, Masya Allah. Barakallahu fikum. Rembang, jauh nggih? Dari Rembang. Ya. Tafadhal Mas Ahmad Rianto. Angkanya dibaca dulu. Al-ula as-saniyatu, habis as-saniyatu apa? As-salisatu. Bagus. Ya, tafadhal. As-salisatu. Bagaimana membacanya? Sama yang dengan di atas. Bagus, Masya Allah. Bagus ya. Ala fadoli atau fadli. Yang pas mana ini? Fadoli, ada nama orang namanya Fadoli. Ada juga orang namanya Fadli. Nah, yang benar Fadoli atau Fadli. Doknya fathah atau sukun? Apa? Ya, sukun. Yang benar apa? Sukun. Karena masdar atau kata dasarnya bukan fadolun tapi apa? Fadlun. Hada fadlun minallah. Gitu ya. Jadi kebanyakan masdar ya ikhwah, masdar itu kan 3 huruf ya. Masdar 3 huruf, kata dasar ini, kebanyakan masdar itu yang tengah itu disukun. Yang tengah itu diapakan? Disukun. Sehingga kita baca apa? Ala fadli. Jadi teman-teman nanti insya Allah kalau ada masdar 3 huruf ya, masdar 3 huruf,
yang tengah disukun saja. Kebanyakan insya Allah benar. Meskipun nggak semua ya. Seperti asharun tadi. Asharun bukan asrun ala asrin, bukan. Tapi masdarnya apa? Asharun. Nah, taunya bagaimana? Taunya adalah dengan menghafal. Tanya orang Arab, ini masdarnya apa itu ya? Tanya orang Arab, ya. Bagus, jadi ala fadli. Kebanyakan masdar yang 3 huruf tengahnya diapakan? Disukun. Ya, terus ala fadli. Nah, ini kan fadli nggak ada alif lamnya ya? Ditanwin nggak? Nggak ditanwin ya. Nggak ditanwin kenapa? Karena setelahnya ada alif lam. Ada apa? Ada alif lam berarti mudhof. Ya kan? Mudhof. Ya, bagus. Setelahnya ada alif lam kan berarti mudhof. Ya. Ala fadli terus. Bagus, Masya Allah, al-hijrati. Ini namanya apa? Mudhof ilaih. Ya. Bagus. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fikum ala khusnil qiraah. Jayid. As-salisatu ay al-faidatus salisatu. Faedah yang ketiga dari hadis niat ini ya ikhwah. Al-hadisu dalilun. Hadis ini adalah sebuah dalil. Ala fadlil hijrati, atas keutamaan hijrah. Jadi fadlun artinya apa? Keutamaan. Ala fadlil hijrati. Jadi hadis ini faedahnya apa? Menunjukkan dalil atas keutamaan hijrah. Ala fadlil hijrati. Atas keutamaan apa? Hijrah. Nah, di sini kita perhatikan fadli itu jar kasroh karena didahului apa? Huruf jar ala. Sedangkan al-hijrati kenapa jar? Mudhof ilaih. Paham ya ciri-cirinya ya? Ya, yang pertama tidak ada alif lam, yang kedua alif lam. Ilallahi, lafadz jalalah Allah di sini kenapa jar? Didahului huruf jar. Ilallahi. Wa rasulihi, kok enggak wa rasuluhu, kok tidak wa rasulahu? Kenapa wa rasuli? Kenapa rasul kok ikut jar? Karena atof. Atof itu ada wawu. Wawu itu artinya menggabungkan ya. Ya. Berarti rasul di sini jar karena ikut lafadz jalalah Allah yang jar. Ya. Mana yang menghubungkan huruf wawu? Gitu ya, huruf wawu. Jadi rasul ini ikut jar, ikut kasrah kenapa? Ikut lafadz Allah di sini. Allahi. Gitu ya? Tahu alasannya ya? Ya, wa rasulihi. Contoh Muhammadun wa Zaidun. Kan ngikut. Zaidun ikut apa? Muhammad. Muhammadan wa Zaidan. Kan ikut. Muhammadin wa Zaidin. Seperti itu. Wawu ya. Jadinya wawu. Atau. Jadi hadis ini adalah keutamaan, menunjukkan keutamaan hijrah karena Allah dan Rasulnya. Jadi hijrah itu harus ikhlas lillahi ta'ala. Jangan sampai hijrah karena ingin menikahi si fulanah. Ya. Jangan sampai hijrah tapi niatnya adalah cari popularitas. Tapi hijrah harus karena Allah, ya. Ikhlas lillahi ta'ala. Jangan hijrahnya ila dunya. Jangan hijrahnya ila imro'atin. Au ila malin. Au ila mada? Ila jamilin. Masya Allah. Jamil mar'ah ya.
Iya. Sehingga bisa kita rangkum 3 faedah dari hadis ini ya. Yang pertama tadi apa? Syaratkan niat atas seluruh. Iya, syarat niat atas pada seluruh amal. Yang kedua apa? Pengaruh yang berbeda-beda ya, pengaruh niat yang berbeda-beda pada amal manusia. Maksudnya adalah kalau niatnya lurus maka amalannya diterima, kalau niatnya tidak lurus tidak diterima. Dan faedah yang ketiga adalah keutamaan hijrah karena Allah dan Rasulnya. Ya, ada pertanyaan ikhwah? Paham ya? Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan latihan membacanya. Setelah Mas Ahmad Arianto, berikutnya adalah Mas Ahmad Saifuddin Afriansyah. Hadir? Berikutnya Mas Anggit Ramadhani. Hadir? Ya, Mas Anggit, tafadhal. Ya, yang kalau tadi fawaidu. Yang atas kan fawaidu ya. Fawaidu. Coba dibaca dengan timbangan atau wazan seperti di atas. Fawaidu berarti bagus. Nah, yang di atas tadi bagaimana bacanya, Mas Anggit? Yang di atas tadi. Mustanbatatun. Bagus, minal hadisil awali. Bagus, terus. Masya Allah, terus. Oke. Fiqhiyatun. Bagus. Al-umuru. Bi, ada bi-nya ya. Itu ada titiknya kan? Ada titik itu huruf ba. Bi. Si. Bi itu huruf jar bukan? Huruf jar. Nah, berarti bi maqasi diha. Iya, bagus. Bi maqasi diha. Ya, Masya Allah, bagus ya. Sudah lumayan. Berikutnya, tadi kan faedah. Setelah faedah, di antara keistimewaan kitab ini adalah setelah faedah, terus dijelaskan tentang kaidah. Jadi hadis ini apa faedahnya dan apa kaidahnya. Qawaidu. Kalau yang atas tadi apa? Fawaidu. Ya. Qawaidu itu adalah jamak dari apa? Qaidatun. Qaidatun jamaknya apa ikhwah? Qawaidu. Nanti ketika ulangan semesteran ya mufradat kita tekankan. Apa jamaknya, apa mufradnya, apa jamak dari qaidatun? Jamaknya apa? Qawaidu. Apa mufrad dari qawaidu? Ya, qaidatun. Kan gitu. Ya. Qawaidu mustanbatatun. Kaidah-kaidah yang bisa diambil, yang bisa dijadikan istinbat ya.
minal hadisil awwali, dari hadis yang pertama. Perhatikan ya ikhwah, minal hadisi, hadisi kenapa jar? Kemasukan huruf jar. Al awwali kenapa ikut jar? Karena naat. Apa ciri-ciri naat? Ada alif lam berurutan ya. Ya, maka alif lam yang kedua ini harokatnya mengikuti alif lam yang pertama. Apa kaidahnya? Alif lam yang kedua mengikuti harokat alif lam yang pertama. Gitu ya. Contoh, al-hadisul al-awwalu. Al-hadisul al-awwalu. Kalau al-hadisa berarti apa? Al-awwala. Al-hadisi al-awwali. Gitu ya? Ya. Itu paling enak. Alif lam itu paling enak ya. Gampang niteninya ya kan? Nah, itu al-hadisu al-awwalu. Ya. Jadi kaidah-kaidah yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama apa? Qaidatun fiqhiyatun, sebuah kaidah fikih. Qaidatun fiqhiyatun. Qaidatun apa? Fiqhiyatun. Ini sama namanya naat. Namanya apa? Naat. Jadi fiqhiyatun itu ikut dhamma. Kenapa? Ikut qaidatun. Qaidatun apa? Fiqhiyatun. Sama-sama ada tak marbutahnya ya. Qaidatun dan fiqhiyatun. Sebuah kaidah fiqhiyah. Apa kaidahnya? Al-umuru. Apa arti al-umur? Umur. Al-umur jamak dari apa? Amrun. Apa arti amrun? Ayo. Perintah? Apa? Urusan, perkara. Ya, bagus. Jadi ikhwah, amrun itu ada dua makna. Ada dua arti. Ada amrun yang artinya perkara atau urusan. Amrun ya perkara. Ada amrun yang artinya apa? Perintah. Gitu ya? Apa tadi? Amrun yang pertama artinya apa? Perkara. Amrun yang kedua artinya apa? Perintah. Paham? Nah, jamaknya beda. Kalau amrun yang maknanya adalah perkara, maka jamaknya apa? Umurun. Saya ulangi, amrun yang artinya apa? Perkara, gitu ya. Apa jamaknya? Umurun. Sedangkan amrun yang maknanya perintah, itu jamaknya apa? Amirun. Amirul Mukminin. Nggih, Pak Sugeng apa? Siapa yang tahu? Jamak dari amrun yang maknanya perintah. Amar. Masih belum? Iya, bagus. Awamiru. Awamir. Hamzah a, wa-nya panjang, miru. Awamirilah kan gitu. Apa ya, Pak? Awamir. Awamiru. Bagus, barakallahu fikum. Tahu bedanya ya? Ya. Berarti umur di sini maknanya apa? Perkara. Al-umuru perkara-perkara bimaqasidiha itu tergantung apa? Dengan maksud-maksudnya. Perkara-perkara bimaqasidiha itu tergantung dengan apa ihwah? Maksud-maksudnya. Maqasid jamaknya maksud ya, maksud. Al-umuru bimaqasidiha. Ini sama. Innamal a'malu binniyat. Dengan al-umuru bimaqasidiha itu artinya sama ya ikhwah.
Ya, innamal a'malu binniyat, amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Itu sama dengan perkara-perkara itu tergantung dengan apa? Ya, maksudnya. Terus kita perhatikan di sini ya ikhwah, al-umuru bimaqasidiha. Di antara kunci sukses belajar bahasa Arab adalah apa? Dengan mengetahui kemana kembalinya sebuah domir. Gitu ya. Jadi ikhwah, ketika kita baca kitab gundul, kita harus tahu ada domir itu kembali kemana. Sudah paham domir? Ya, yang belum pernah belajar gini, domir itu adalah hu, huma, hum, ha, huma, hunna. Itu namanya domir. Nah, ha di sini termasuk apa? Domir ya. Domir untuk laki-laki atau perempuan? Muannas atau mudzakkar? Muannas. Ya kan? Domir ha. Kembali kemana domir ha? Kembali kemana? Aniyatat, aniyah kan juga muannas. Itu ya? Al-umuru bimaqasidiha. Kok niatnya jauh banget, kembali kemana? Di sini nggak ada niyah itu? Coba, qaidatun fiqhiyatun al-umuru bimaqasidiha. Mana niatnya? Hah? Kembali ke kaidah. Ya benar, sama-sama muannas. Tapi ternyata belum. Oh berarti ya Ustaz, fiqhiyatun. Oh ternyata juga belum pas. Oh tinggal satu Ustaz, berarti apa? Al-umur. Nah gitu. Domir itu kan kembalinya kemana? Ke sebelumnya ya. Ini ya. Domir kan kembalinya nggak mungkin ke depannya kan. Nah, kembali ke setelahnya kan nggak mungkin. Kembali itu namanya ke sebelumnya. Ya, domir ha kembali ke umur. Al-umuru bimaqasidiha ay bimaqasidiha dihil umur. Bimaqasidiha dihil umur. Kenapa? Al-umur kan jamak ya. Jamak berakal atau tidak berakal? Hah? Tidak berakal ya? Ghairu aqil. Nah, jamak tidak berakal dihukumi apa? Mudzakkar atau muannas? Muannas. Ini kaidahnya, jamak tidak berakal itu dihukumi apa? Muannas. Sudah sampai belum? Belum ya. Belum. Di sini coba, siapa yang baru pertama kali belajar bahasa Arab di Ma'had Ilmi dari nol? Oke, 1, 2, 3. Oke. Sabar nggih? Ya. Enggak apa-apa, yang penting kita teman-teman yang baru belajar, yang penting ilmu titen dulu. Ada alif lam atau tidak ada alif lam gitu ya. Oke. Makanya di sini kita nggak terlalu mendalam karena apa, memang kita di Ma'had ini belajar dari nol, gitu ya, dari nol. Kalau belajar tingkat lanjutan berarti langsung masuk kelas 2 itu ya, kelas 2 namanya. Ya, al-umuru bimaqasidiha. Jadi ya ikhwah, kalau ada domir hu atau ha itu harus tahu kembalinya kemana. Ya kembalinya itu tentunya ke sebelumnya. Jadi perkara-perkara itu tergantung dengan maksud-maksudnya dari perkara-perkara tersebut. Ya, syukran Mas Anggit Ramadhani. Kemudian berikutnya Mas Aris Trisetyo. Hadir? Monggo. Mas Aris. Ai bacanya. Anna. Nataija. Terus al-aqwali
Masya Allah, bagus. Wa ahkamiha. Takhtalifu. Bikhtilafi dibaca tadi kayak yang di atas. Apa ini? Al-maqasidi. Bagus, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah ya. Bagus. Artinya atau itu yaitu, bisa kita terjemahkan apa? Artinya atau yaitu. Ya. Seperti ini ada alif dan nun, maka kita baca apa? Anna. Kita baca apa? Anna. Meskipun terkadang kita baca an. Ya kan? Ya. Kapan dibaca an dan kapan dibaca anna? Ini ada dua bacaan ya, alif dan nun. Ada berapa bacaan? Dua. Bisa anna, bisa an. Bagaimana cara membedakannya? Kalau setelahnya fiil ya, maka kita bacaan. Sudah tahu fiil teman-teman yang baru belajar? Tahu ya fiil ya? Udah dipelajari kan? Fiil madhi, fiil mudhari', fiil amr ya? Gitu ya? Jadi kalau setelahnya itu fiil dibaca apa? An. Tapi kalau setelahnya isim dibaca apa? Anna. Paham ya? Jadi kita harus melihat setelahnya itu apa? Isim atau fiil itu. Ini setelahnya isim atau fiil? Kata isim ya? Maka kita baca anna. Seperti apa? Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Beda kalau setelahnya fiil maka kita bacaan. Paham ya ikhwah ini ya? Ya. Iya, nunnya ditasdid. Anna gitu ya. Kalau setelahnya isim maka anna ditasdid. Nah, anna itu apa fungsinya? Fungsinya adalah menasobkan, membuat fathah. Seperti anna Muhammadan. Kan fathah ya? Maka ini kita baca anna nataija. Tahu alasannya ja kenapa fathah? Tahu ya? Karena ada apa? Ada anna. Gitu nggih? Jadi anna di sini fathah nasab, kenapa? Karena ada anna. Anna nataijal. Aqwal, gimana bacanya ya ikhwah? Lihat ciri-ciri lagi. Nataij ada alif lamnya enggak? Tidak ada. Aqwal ada alif lamnya? Maka aqwal sebagai apa? Mudhaf ilaih. Berarti kita baca apa? Kasrah. Iya. Jadi anna nataijal aqwali. Jadi tahu ya aqwali kenapa jar? Anna nataijal aqwali. Wal af'al. Af'al harokatnya apa? Kasrah ya. Kenapa? Karena ngikut
akwal. Karena ini ada huruf apa? Huruf wawu. Pamannya wawu atof. Berarti al-af'ali itu jen. Kenapa? Karena ngikut akwali. Nataijil akwali wal af'ali wa ahkamu, ahkama atau ahkami. Kenapa, Jer? Au atof. Ahkamnya ikut kemana? Ke akwali. Ikut ke akwali. Yakin? Anna nataijal akwali wal af'ali. Iya. Ternyata atof itu enggak harus yang terdekat. Enggak harus apa? Yang terdekat, tapi dilihat dari sisi maknanya. Ternyata ahkam itu ternyata mengikut harokat nataija. Mengikut harokat apa? Nataija. Sehingga kita baca ai anna nataijal aqwali wa af'ali wa ahkamaha. Jadi atof yang ada wawu ya, itu enggak harus ngikut yang terdekat af'al atau akwal. Ternyata dia ikut apa? Nataij. Nanti insya Allah terlatih seperti ini ya. Insya Allah terlatih secara makna. Ai anna nataijal aqwali wal af'ali wa ahkamaha. Dhamir ha kembali ke mana? Dhamir ha. Jadi kita dari sekarang belajar kembalinya sebuah dhamir. Wa ahkamaha, hukum-hukumnya. Nya ini apa maksudnya? Hukum-hukum apa? Aqwal dan af'al. Aqwal dan af'al ini mudzakkar atau mu'annas? Mu'annas ya. Kenapa? Jamak tidak berakal. Karena apa? Aqwal itu jamak dari qaulun. Aqwal jamaknya dari apa? Qaulun. Sedangkan af'al jamak dari apa? Fi'lun. Paham ya? Ya, aqwalun mufradnya apa? Qaulun. Af'alun mufradnya apa? Fi'lun. Nataij itu jamak ya? Siapa yang tahu mufradnya dari nataij? Nataij itu artinya hasil-hasil. Mufradnya apa? Najaha. Itu fi'ilnya. Najaha fi'ilnya. Iya, natijatun, bagus, masya Allah, barakallahu fikum. Natijah ya. Natijahnya apa mas? Natijah itu berarti kan? Hah? Natijah apa? Nilai, hasil. Hasil kita natijah ya. Apa? Nggih. Natijatun itu adalah apa? Masdarnya, natijah. Ya, terus berikutnya wa ahkamaha. Setelah ahkamaha ini dibaca isim atau fi'il. Ini kunci sukses yang kedua dalam membaca adalah bisa menentukan mana isim dan mana fi'il. Ini yang penting gini ya Pak, yang penting kita awal membaca itu tahu mana isim, mana fi'il. Sudah dipelajari ya definisi isim dan fi'il ya. Nggih. Ini fi'il apa ya ikhwah? Fi'il madhi atau mudhari'? Mudhari' ya. Karena kita baca takhtalifu. Takhtalifu yang fi'il madhinya apa?
Ikhtalafa. Bagus. Ikhtalafa, yakhtalifu. Ikhtalafa, yakhtalifu. Iya. Bi, ada bi ya ikhwah. Maka setelahnya apa? Jer. Bikhtilafi. Itu ada alif lamnya enggak? Tidak ada ya? Bikhtilafil maqasid. Maqasid harokatnya apa? Kasroh. Kenapa? Mudhaf ilaih. Karena ikhtilaf tidak ada alif lam dan al-maqasid ada apa? Alif lamnya. Mudhaf ilaih. Nah, ini cara membacanya seperti itu. Kita terjemahkan. Artinya anna, bahwasannya atau sesungguhnya. Anna itu kan penguat ya. Ya. Anna nataija, bahwasannya hasil-hasil. Jadi natija hasil-hasil. Aqwali, hasil-hasil dari apa? Perkataan-perkataan wal af'ali, dan hasil-hasil dari apa? Perbuatan-perbuatan. Jadi hasil dari perkataan dan perbuatan. Wa ahkamaha, ahkam itu jamak dari apa? Hukmun. Hukmun jamaknya apa? Ahkamun. Dan hukum-hukumnya. Dan apa ikhwah? Hukum-hukumnya. Jadi hasil dari perkataan dan perbuatan dan hukum-hukumnya. Hasil dari perkataan dan perbuatan itu apa? Takhtalifu, berbeda. Apa ikhwah? Takhtalifu, berbeda. Nanti akan kita pelajari kenapa kok takhtalifu Ustaz, kok enggak yakhtalifu kan gitu. Nanti dalam pembahasan fa'il ya. Berbeda biikhtilafil maqasid, sesuai dengan apa? Berbedanya maksud-maksud atau berbedanya apa? Niat-niat. Jadi hasil dari perkataan dan perbuatan, suatu perbuatan dan perbuatan itu berbeda-beda tergantung dari apa? Iya, tergantung dari maksud-maksudnya. Sesuai dengan apa? Perbedaan maksud-maksudnya. Maka dalam hadis Innamal amalu binniyat ini ya ikhwah, kan fahijratuhu ilallah. Ada yang ila dunya, ila imro'atin, kan gitu. Ila amalin, ya, ila malin. Ya. Jadi apa? Hasil dari perkataan dan perbuatan itu tergantung dari niatnya. Dan hukum-hukumnya juga gitu, hukumnya ini sah atau tidak, diterima atau tidak, tergantung dari apa? Dari niatnya. Dan tentunya ini semua mengingatkan kita akan niat di dalam belajar tholabul ilmi, menuntut ilmu. Ya, niat utama kita belajar bahasa Arab, ilmu syar'i adalah agar memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Alangkah indahnya, alangkah nikmatnya ketika kita baca Al-Quran terus kita paham yang kita baca. Nikmat sekali. Ya, alangkah indahnya ketika kita membaca bacaan-bacaan sholat kita paham apa yang kita baca. Terlebih lagi nanti keutamaan betapa nikmatnya bisa membaca kitab-kitab para ulama secara langsung. Ya. Kan selama ini mungkin kita bacanya buku terjemahan ya. Di Ustadz Semangat Ilmi bacanya berarti tidak hanya buku terjemahan tapi juga kitab-kitab gundul gitu. Ya. Dan antum ya ikhwah kalau ngisi kajian pakai kitab gundul rasanya beda dengan apa? Dengan kajian yang membaca buku terjemahan, hasilnya beda.
Rasanya beda ya. Bukan untuk bangga-banggaan, bukan. Bukan untuk keren-kerenan, enggak ya. Tapi rasanya beda. Kira-kira masyarakat lebih percaya yang mana? Yang bawa kitab terjemahan atau kitab gundul? Wah, ini Pak Kiai ini kan gitu ya. Oh, Pak Kiai ngajinya aja kitab kuning. Nah, apa kitab kuning, tapi kok foto kok warnanya putih gitu. Hanya putih, berarti harus antum beli yang masih kuning-kuning gitu ya. Kitab kuning. Nah, ngaji fikih kitab kuning. Nah, berarti Pak Kiai beneran. Ya, karena bisa baca Arab gundul ya. Iya. Dilanjutkan bacanya. Setelah Mas Ahmad Trianto, Mas Ahmad Saifuddin, sekarang Mas Aris sudah ya. Bapak Bambang Susilo, hadir? Nggih. Sudah adzan? Adzan ya? Nggih. Ya, lanjutkan Bapak. Masalan, bagus, Masya Allah. Wa akharu. Nah, ini bacanya apa? Bacanya ini isim atau fi'il? Fi'il, bagus. Yang lebih tepat dibaca fi'il nggih. Iya, bagus. Hafidhahu liyu. Nah, ternyata kalau lam masuk ke fi'il mudhari' itu menasobkan, membuat fathah. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik ala husni qiraah Bapak. Masya Allah. Ya, masalan contohnya, ya diberikan contoh. Hafidul Qur'ani. Hafidul Qur'ani. Hafid. Hafid itu isim fa'il ya. Hafidul Qur'ani. Namanya susunan apa ini? Susunan mudhaf ilaih. Hafidul Qur'ani, ada seorang hafid Al-Qur'an. Ya. Hafidhahu, dia telah menghafalnya, berhasil menghafal Al-Qur'an. Domirhu kembali ke mana? Al-Qur'an, gitu ya. Maksudnya hafidhul Qur'an. Seorang hafid Qur'an telah menghafalnya min ajli. Min ajli itu karena dengan tujuan apa? An yakuna syafi'an lahu. Tujuannya adalah agar Al-Qur'an itu syafi'an, menjadi syafaat baginya. Berarti niatnya ikhlas ya ini? Ikhlas ya? Jadi seorang hafid Al-Qur'an itu menghafalnya ya dengan tujuan apa? Agar Al-Qur'an menjadi syafaat untuknya. Wa akharu. Nah ini teman-teman jangan keliru ya. Kapan membaca akharu dan kapan membaca akhiru. Kalau akharu artinya apa? Yang lain. Akharu yang lain. Tapi kalau akhiru, yang akhir kan, yang akhir. Kali kan yang pertama, yang berarti ini yang cocok yang terakhir atau yang lainnya? Yang lainnya. Wa akharu gitu nggih. Dan yang lainnya, maksudnya yang satunya hafidhahu, menghafalnya, liyuqala, agar dikatakan. Hafidhahu menghafalnya, liyuqala, agar dikatakan hafid. Apa? Agar menyandang predikat al-hafid. Ya, itu diantara apa? Diantara
golongan yang pertama kali dicampakkan, diseret di atas wajahnya ya, dimasukkan ke neraka adalah seseorang yang membaca Al-Quran agar dinamakan qori. Termasuk juga seseorang yang menghafal Al-Quran agar dikatakan apa? Hafid. Berarti seseorang kalau sudah menghafal Al-Quran ketika dipanggil suatu pertemuan kok lupa, MC-nya apa? Lupa nggak membawakan Al-Hafid. Terus dia marah, kecewa. Itu gimana ikhwah? Nah, indikasi apa itu? Ikhlas ya kira-kira? Oh saya sudah hafid kok nggak kasih ambalan Al-Hafid. Ya. Perlu nggak kira-kira si fulan Al-Hafid? Perlu nggak kira-kira? Secara asal tidak perlu, tapi dalam suatu keadaan diperlukan agar apa? Seseorang itu percaya untuk menimba ilmu Al-Quran darinya. Contohnya Ustadz Fulan Al-Hafid, berarti percaya. Ini bukan untuk riak, bukan ya, tapi agar untuk percaya masyarakat. Demikian pula apa? Menulis gelar. Ya, sekarang kan masyarakat kalau tidak jelas apa gelarnya gitu ya. Jadi mencari gelar dalam rangka untuk sarana dakwah, hukumnya boleh. Mencari ijazah untuk agar bisa dakwah, boleh nggak? Boleh. Karena kalau nggak punya ijazah nggak bisa ngajar contohnya ya. Syarat harus S1 atau D3. Sehingga apa? Semua itu tergantung dari niatnya. Atau Pak Haji, ya sudah haji terus nggak pulang-pulang nggak dipanggil Pak Haji marah. Wah, ada Bu Haji. Kalau kita udah Pak sholat, Pak puasa gitu ya. Nah, gitu ya ikhwah ya. Namun kita nggak apa-apa. Sekali-kali kita boleh nggak mengatakan Pak Haji itu? Boleh ya? Boleh. Pak Haji mungkin dalam rangka apa? Memuliakan, menghormati gitu ya. Namun ya di sini ya perlu kita paham. Karena kan adatnya masyarakat seperti itu ya. Pulang haji dipanggil apa? Pak Haji. Kenapa pulang sholat nggak dipanggil? Sholat tak puasanya enggak. Kayak sekarang Pak Umroh nggak ada. Pak Umroh nggak ada ya? Haji kecil ada. Nah, nggak ada Pak Umroh. Haji kecil. Haji kecil, ada. Haji kecil. Nah, kalau haji 5 kali berarti bulan gitu ya. Ya. Ini hanya sekedar ya Pak Ikhwah, ya pengingat saja bagi kita semua untuk meluruskan niat. Ya, demikian ya Ikhwah, kita istirahat dulu, nanti insya Allah kita lanjutkan ba'dal maghrib bi'nillahi ta'ala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.